Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk semua yang nonton ya. Jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa penonton ya yang menonton video ini itu yang cocok ya. Mungkin sebagian nggak cocok, sebagian mungkin cocok beberapa bagiannya saja ya karena ini general. Energi general bisa juga terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Oke, kita mulai general reading ya. Saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun, saya memasrahkannya kepada semesta, apapun bacaan, atau kartu yang keluar ya, akan saya bacakan. Saya artikan itu adalah memang petunjuk semesta, saya memang tidak mengarang judul ataupun tema apapun ya. Jadi apapun yang ditunjukkan oleh semesta hari ini ya, resonate nggak resonate, monggo silakan kalian bijak-bijak dalam menyikapinya ya. Eee Semoga kalian semuanya bisa mengambil manfaat positif dari bacaan kali ini, meskipun nggak resonate ya. Kalau kalian kali ini nggak resonate, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih resonate untuk kalian, ya. Oke, kita mulai untuk cek energi. Kenapa dicek? Ya supaya tahu apakah bacaan ini untuk kalian atau bukan, ya. Kita cek dulu permasalahannya. Kalau memang, yang terbaca di sini bukan permasalahan kalian, bukan energi kalian, bukan energi seseorang yang kalian pikirkan, kali ini mungkin bukan bacaan untuk kalian, mungkin bacaan untuk orang lain yang juga nonton video ini dan kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Oke, kita mulai. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, ya. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya, like, share, dan komen. Oke. Untuk kalian yang sudah subscribe, semoga berkah ya untuk kalian ya. Terima kasih ya, karena kalian saya jadi semangat. Semangat Pol. Kita lihat dulu ceritanya teman-teman. Ini general, yang ini personal reading nanti akan saya bahas di akhir ya. Personal reading itu untuk kalian sendiri, energi kalian sendiri, bukan rame-rame seperti ini ya. Oke. Kita lihat ceritanya apa. Sabar. Kok belum yang keluar, kok kartunya jelek ya. Saya intip sekilas. Sekilas kartunya tentang kecurangan. Semoga enggak ya. Banyak yang nonton di awal ini. Banyak yang tentang kecurangan, pengkhianatan, menghadirkan orang lain di dalam hubungan. Saya butuh satu aja. Terima kasih yang sudah susah payah komen-komen ya. Mohon maaf kalau nggak saya komentarin, tapi saya baca kok. Karena mungkin karena banyak ya, saya nggak bisa balas satu-satu. Mohon maaf. House. Ini tentang permasalahan rumah tangga ada. Permasalahan tentang kenyamanan, kedamaian, atau suatu tempat ya. Suatu tempat ini bisa seseorang, bisa tempat ya, secara nyata tempat atau rumah, atau situasi dan kondisi yang nyaman. Ya, sebentar. Ini yang nyaman ini gimana? Oke. Merindukan satu kenyamanan, merindukan tempat untuk pulang, tempat untuk bersandar saat lelah, tempat curhat-curhat atau mungkin berbagi keluh kesah ada di sini ya. Oke, crossroad. Karena sedang bingung. Waduh, pengen curhat ke saya, personal reading. Lanjut ya. Sedang bingung memilih ke kanan atau ke kiri. Tapi di sini crossroadnya bisa 4 ini. Bisa 4, pilihannya kok banyak banget sih. Kalau pemilihan presiden Indonesia 3 ya. Kalau ini 4. 3. Sesuatu yang kalau house 3 ini tempat berlindung. Kalian bingung mau berlindung kemana gitu ta. Ntar ya. Belum 5, saya ambil 5. Waduh, Lili. Lili itu ajakan. Oke, ajakan, undangan, hasrat, godaan. Oke, bisa. Oke. Fish. Oke.
Baiklah, baiklah. Gordon. Oke, saya melihat kalian ini sempat bertemu seseorang. Bisa orang lama, bisa orang baru. Di mana orang ini menggoyahkan hati kalian, jiwa kalian, pikiran kalian, keimanan kalian, ya, pertahanan benteng kalian. Lah kok nyaman ya? Kok asik diajak ngobrol ya? Tambah ngobrol, tambah kemana-mana. Pertama, ada yang ceritanya seperti itu. Mohon maaf teman-teman, kalau general itu ceritanya bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Silahkan kalian posisikan, kalian sesuaikan ya, kalian sesuaikan. Apakah apa yang saya sebutkan ya, itu kalian alami ya. Kalau nggak ada sama sekali ya jangan. Berarti itu berarti bacaannya bukan untuk kalian. Gitu loh ya. Kalau ada nggak cocoknya, bukan berarti keliru ya, bacaannya bukan berarti keliru, tapi untuk orang lain ya, bukan untuk kalian karena ini saya bacanya general, umum ya. Kalau ingin pertanyaan pribadi, "Loh, Bunda gimana cara melupakan dia?" Ya jangan ditulis di komentar ya, nggak mungkin tak jawab ya. Karena pembahasannya panjang ya. Kalau kalian punya pertanyaan pribadi silakan personal reading ya. Seperti itu. Balik lagi di ketemuan sama seseorang ya. Kemudian saya juga melihat di sini cerita-cerita bahwa sebentar. Iya ini saya melihat di satu tempat umum atau keramaian atau satu acara kalian bertemu dengan seseorang ya, bisa orang lama bisa orang baru. Kemudian kembali ke sini. Bentar. Saya setiap baca kok angop-angop ya, menguap terus. Gini, di sini ada bingung ya. Satu sisi diterima nggak ya atau dilanjutkan nggak ya? Dia maunya apa ya? Apakah dia cuman iseng aja ya? Jadi ini lebih banyak cerita tentang bertanya-tanya tentang seseorang ya. Kenapa aku merasa nyaman dengan orang ini ya, sehingga bingung gitu. Coba ya, saya lihat lagi ceritanya yang lain supaya lebih luas karena ini sangat sempit saya bisa sih artikan panjang lebar ya, tapi lebih baik kalau dibatasi dengan kartu lain supaya nggak ngelantur kemana-mana ya, supaya tetap pada jalurnya. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman sebelumnya saya ingatkan ya, untuk kalian yang baru saja gabung, pertama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, salam kenal. Salam kenal dari saya Julia Kimtaro dari Kota Malang, Jawa Timur ya, bukan Surabaya, Malang, Jawa Timur. Oke. Jangan lupa di-subscribe. Kemudian saya mau disclaimer, saya mau kasih tahu ya, bukan kasih tempe, kasih tahu bahwa channel saya ini lebih banyak ngomong-ngomongnya. Karena yang bikin konten suka ngomong ya. Jadi untuk kalian yang nggak suka dibacain kartu tapi lebih banyak omong-omongnya, jangan nonton saya ya, nonton yang lain ya. Kecuali memang suka dengan bacaan tarot yang memang banyak ngomongnya. Saya lebih banyak omong-omongnya, sharing-sharing, berbagi energi positif daripada ramalan-ramalan ya. Karena saya bukan peramal. Gitu ya. Bukan penerawang. Tukang oceh, anggap saja seperti itu. Oke, lanjut. Kita mau lihat ceritanya lebih detail. Supaya nggak terlalu luas dan nggak terlalu ngelantur. Ya, nggak ngelantur kemana-mana. Oke, sudah keluar di sini. The Phoenix. Oke. Saya langsung ambil 5 sambil saya ngobrol. Bukan berarti saya nggak konsen ke kartunya ya. Teman-teman, belum ngomong. Oke, ntar. Lanjut. Di sini saya melihatnya banyak yang ini ya, banyak yang orang baru, banyak juga orang lama yang kayak renew itu mengawali lagi ya, orang lama yang datang lagi itu banyak di sini ya.
heart with a key. Oke. Meeting the one. Oke. Ketemu orang ini kemudian membuka hati, ceritanya gitu ya. Kalau dulu mungkin kalian berpersepsi ya, di sini ada new fase, rekindle, renew, transformation, grow, change mind ya. Jadi di sini kalian melihat sosok seseorang ini yang ketemu kalian, ketemu lagi bisa atau ketemu orang baru bisa ya. Di sini kalian itu penilaian kalian ya. Penilaian kalian, kemudian pemikiran kalian terhadap orang ini sudah mulai berubah atau orangnya berubah sehingga kalian melihatnya berbeda. Oke, lanjut ya. Bentar. Ada di sini. Au. Lover. Waduh, soulmate. Kemarin twin flame. Siapa yang kemarin nonton ya konten saya yang sebelum ini? Kemarin twin flames. Sekarang soulmate. Wow. Teman-teman, di sini bisa saya katakan bahwa setelah ketemu orang ini mungkin ya salah satu atau keduanya itu kayak not showing true feeling ya, not showing true feeling. Ini tadi ya berubah change mind ya. Bisa kalian zoom ya sambil lihat kutek saya supaya lebih jelas. Kemudian di sini itu ada not showing true feeling, hide, personify, pretend, delude, dan gaslighting. Jadi gini, mungkin saat ketemu ya, mungkin berbeda dengan yang sebelumnya kalian kenal. Tapi di sini ada gaslighting itu kayak nyolot ya, nyolot atau mungkin ketus ya. Atau kalau anu itu menyala bukan menyela ya, menyala, ngegas ya. Di sini ada yang mungkin dulunya ada satu permasalahan di antara kalian. Ketemu lagi mungkin bisa ketus ya, memalingkan muka ya. Terus ada juga pokoknya tidak menunjukkan atau mungkin pura-pura nggak tahu. Awalnya memang seperti itu ya. Tapi di balik itu mungkin di dalam hati kecil itu ada menilai-nilai bahwa oh dia kok sekarang kurusan ya, oh dia sekarang kok kelihatan tua ya, oh dia sekarang kok gendut ya gitu, kayak yang gitu-gitu ya. Tapi tidak diungkapkan. Ada yang di sini pura-pura nggak lihat. Awalnya sih seperti itu, tapi kemudian kepikiran loh, kepikiran dalam artian kemudian kayaknya saya melihatnya di sini itu ada kebingungan di dalam hati ya. Seperti tanpa disadari itu memikirkan si dia ini. Walaupun kadang-kadang nggak pingin ya, ada di sini yang sebenarnya nggak pingin mikirin, kok jadi kepikiran ya gitu. Dan itu kepikiran terus-menerus ya. Banyak yang diingat-ingat malah justru bukan jeleknya. Di sini yang diingat malah baiknya ya. Maaf teman-teman, ini kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan, yang punya pemikiran seperti itu. Tapi nanti kita cek lagi ya, supaya lebih jelas. Kemudian di sini ada yang apa ya? Saya bilang bukan arogan ya. Kalau saya bilang kayak tok apa ya? Kayak tok ya. Jaim mungkin ya, jaim atau gengsi. Jadi nggak mau menunjukkan perasaannya bahwa sebenarnya sedikit kepo, sebenarnya sedikit pengen tahu atau pengen lihat gitu, tapi berusaha memalingkan wajah, memalingkan hati supaya nggak tampak gitu loh. Padahal ya ada keponya gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau memang kejadiannya adalah kalian tidak ketemu seseorang ini ya, atau tidak pernah ketemu lagi, saya kira bacaan kali ini bukan untuk kalian. Jadi kalian harus bijak. Kalau memang apa yang saya sebutkan tidak kalian alami, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Jadi jangan GR ya. Oke, lanjut. Di sini setelah saya pengen ketawa terus.
Tumben juga, kadang-kadang saya itu ketus ya, kadang-kadang ketawa sendiri kayak orang gila. Ini, kemudian kepikiran karepe dhewe ya, jadi dengan sendirinya ya, tanpa disadari itu kepikiran, nginget lagi, ternyata, oh ternyata di dalam hati kecil itu masih ada perasaan loh, ya gitu. Kemudian timbullah rasa-rasa bergejolak, ingin mencolot kayak ikan ini menuju dia ya, tapi di sini gengsi nggak nunjukin gitu loh. Tapi ada rasa teduh, rasa sendu, mendayu, menderu gitu ya. Terus ada kebingungan, gimana ya, bingung karepe dhewe ya, jadi bingung. Seperti itu. Coba kalian masuk nggak dalam cerita ini? Kalau nggak jangan lo ya, jangan, saya ingatkan jangan. Oke, sekarang kita lihat ya, yang kiri energi, saya mau ambil energi masing-masing dari kalian ya, kanan dan kiri ya. Kalian bisa di kanan atau di kiri ya, di kanan dia, di kiri kalian, atau yang di kiri dia, yang di kanan kalian, silahkan ya. Kalian sesuaikan, kalau nggak sama, ya nggak sesuai, jangan. Oke, kita lanjut ya. Kita cek energi masing-masing dari kalian. Kita cek energi masing-masing dari kalian. Kalian dan si dia yang pernah ketemu, tiba-tiba ketemu mungkin di reuni, di acara mantenan, nikahan ya, atau mungkin di acara yang apa, atau tiba-tiba di kafe, di rumah makan, di tempat ibadah, bisa macam-macam. Ada yang disengaja, memang ada acara, ada yang tidak sengaja. Ya. Coba kita lihat energi masing-masing dari kalian. Kalian cek dari sini sehingga tahu apakah bacaan kali ini itu sesuai untuk kalian, memang untuk kalian atau bukan. Kita lihat ya, yang kiri dulu, saya ambil 3. 2 nggak saya ambil. Banyak energi ular-ular ini. Apa ini? Oke, Son of Sword. Yang di sebelah kiri itu orangnya dalam pemikiran kurang dewasa atau kadang-kadang nggak pikir panjang. Oke ya, dalam mengambil keputusan, dalam ngomongnya ya ceplas-ceplos tanpa tahu orang itu tersinggung atau enggak. Waduh, di sini energinya mudah banget ya. Di sini saya melihat orangnya boros, suka seneng-seneng, suka beli yang nggak perlu-perlu. Ya, oke, saya lihat lagi satu lagi. Enggak terlalu banyak saya bahas ya, mending bahas yang lainnya sih. Ini, the Hyporistis. Oke, waduh Leo what? Mother of Sword. Oke. Tapi di sini saya lihat orang yang di sebelah sini itu mungkin dulunya memang sangat kekanak-kanakan ya. Ya, sulit diatur. Tapi saya lihat ada yang di sebelah sini orangnya penuh keceriaan, penuh kreativitas ya. Tapi sekarang berubah kok. Berubahnya apa? Orang ini sekarang banyak belajar, kemudian sekarang lebih dewasa orangnya. Ya mungkin setelah kalian bertemu ini, jadi kelihatan bedanya dengan yang dulu. Karena seperti yang saya bilang, ada perubahan. Ya, dulu dan sekarang, sehingga merubah mindset orang lain yang menilainya, yang melihatnya. Oke, seperti itu ya. Kita lihat energi yang di sebelah kanan. Apakah yang kiri tadi itu kalian? Atau bukan? Kalau bukan coba cek yang ini mungkin yang kalian, yang sebelah kanan mungkin ya. Tapi di sini berubahnya jadi agak galak ya. Dulunya ceria, lincah ya. Sekarang pemikirannya lebih dewasa. Oke, lanjut.
Saya lihat yang energi sebelah kanan. Energinya feminin, bisa cowok, bisa cewek, ya. Ini energi, bukan jenis kelamin, ya, bukan gender. Karena di tarot itu yang dikenal adalah energi. Jenis kelaminnya bisa cowok, bisa cewek. Seseorang dengan energi kepemimpinan tapi feminin sifatnya, mungkin lebih ke melayani, merawat. Oke, di sini Three of Pentacles. Saya melihat orang ini yang sebelah sini terlibat dengan cinta bersegi-segi. Bentar. Yang sudah lama, ya. Kemudian menghadapi masalah pekerjaan yang gak nyaman, tapi berusaha untuk sabar. Kemudian saya melihatnya ya orang ini mungkin banyak yang senang atau senang tebar pesona ya. Maksudnya merasa dirinya itu disukai orang, ya. Jadi agak narsistis sih orangnya, agak narsis lah, agak narsis ya, yang sebelah kanan. Oke. Orangnya seneng ya, seneng, kencan, traktir, happy. Oke. Wow. Oke. Di Empress tapi di Emperor. Ini banyak saya melihat orang-orang yang punya jabatan, saya lihat punya jabatan. Kemudian orangnya pun saya lihat ya, masing-masing dari yang kanan juga yang kiri itu memang sudah berubah. Dulu dan sekarang semuanya mengalami perubahan keduanya ya, menjadi lebih dewasa, lebih baik, lebih terbuka ya karena perenungan, karena pencerahan ya. Kemudian orang yang di sebelah kanan itu sekarang lagi banyak beban masalah ya. Lagi banyak beban. Lu katanya seneng-seneng. Orangnya seneng gitu loh. Tapi sekarang lagi banyak beban, masalah, tapi lebih dibawa ke perenungan. Ya. Bisa seorang pemimpin rumah tangga juga bisa ya. Pokoknya seorang panutan, saya lihat orang panutan ini ya. Mungkin panutan dari anak-anaknya juga bisa, panutan dari pasangannya juga bisa ya. Orang yang banyak dikagumi tapi orangnya agak narsis ya. Sok ganteng, sok cantik ya, sok oke gitu. Seperti itu sih teman-teman, energi yang ketarik ya. Silakan kalian sesuaikan kalau memang nggak sesuai ya. Kalau nggak sesuai nggak apa-apa. Ya kalian mending nonton video saya yang lain. Jadi lebih manfaat gitu loh. Nggak halu-halu nonton yang bukan energinya tapi dipas-pasin. Yang penting enak didengerin, bagus ya, bagus bacaannya ya. Dianggap itu ya jangan ya. Nanti nggak dapat manfaat positifnya gitu ya. Oke, saya mau tambahkan untuk inisial ya. Inisial ini hanya sebagai tambahan. Kalau nggak ada inisialnya nggak ada masalah. Tapi jangan inisial ada tapi bacaannya nggak cocok ya. Yang penting adalah bacaannya. Oke. Saya mau ambil untuk tambahan. Kalau ada inisialnya semakin mantap kalau bacaannya cocok. Ya. Sampai sini adakah di antara kalian yang belum subscribe? Nggak mau, ya wis. Cuman sedikit. Gak apa-apa. VF N Z
C, B, K, A, ada yang CLBK ini, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ini apa? Au, CLBK, au. Oke. X, ada yang ketemu mantan lagi ya? Ini rasanya macam loh, nano loh kalau ketemu mantan. Balls. Oke. Ini rupanya U-nya 2, L-nya 2, ya. Oke, ini inisialnya silakan kalian sesuaikan. Kemudian saya mau cek ya, energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa? Ya, energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa? Energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa? Energi kiri ke kanan seperti apa? Energi yang sebelah kiri kepada yang kanan seperti apa? Saya langsung ambil 3 ya. Strike. Di sini kuat sekali energinya Leo, ya. Oke. Teman-teman, 5 of Pentacles. Oke. Jadi gini teman-teman. Kebanyakan ketawa. Jadi energi yang sebelah kiri kepada yang kanan itu gini. Bukannya GR ya. Kalau saya bisa mengungkapkan lewat kata-kata ya, supaya simpel dan mudah dimengerti. Gini. Bukannya apa sih? Tapi ada keyakinan di hati saya, ya. Sejak pertemuan itu, ya, si kanan ini kayaknya masih punya hati sama saya, ya. Saya sebenarnya juga nggak munafik sih, walaupun nggak saya tunjukin. Mungkin saya malah menunjukkan hal yang lain, mungkin saya memalingkan muka atau mungkin malah saya cuek ya. Tapi hati kecil saya sebenarnya juga masih ada sih, gitu ya. Kemudian kalaupun saya dulu-dulu itu berusaha untuk melupakan si dia, setelah ketemu saya jadi ingat lagi nih, rupanya ya, yang inget-inget tadi itu banyak yang sebelah kiri ya, yang kemudian banyak mikir ya, setelah pertemuan itu banyak mikir gitu ya, tapi lebih banyak baik-baiknya yang dipikir ya. Di sini orang yang sebelah kiri lebih banyak berusaha untuk defense atau mempertahankan atau menahan dirinya supaya tidak membuka hati, supaya hatinya tidak semakin dalam memikirkan atau hatinya semakin lemah ya. Berusaha untuk keras ya, tetap membangun benteng ya. Selain itu takut ada di sini yang namanya dimanfaatkan. Ya, yang sebelah sini takut dimanfaatkan oleh pihak yang sebelah kanan ya. Takutnya nanti saya dimanfaatkan lagi. Takutnya dia itu baik-baik sama saya karena ada maunya. Ini yang sebelah kiri seperti itu. Oke? Coba saya lihat yang sebelah kanan ya. Belum sudah hampir 30 menit loh. Padahal belum bahas apa-apa ini. Masih cek-cek aja. Ini kalau lama nggak apa-apa dah. Kalian suka yang lama apa yang cuman sebentar, to the point ya. Kalau saya to the point nggak bisa. Bisa tapi ngarang ya.
tes ngarang ya. Gak bisa, harus saya cek, recheck gitu saya. Coba saya lihat yang kanan ya. Yang kanan kepada yang kiri bagaimana energinya? Waduh, mencolok. 8 of Wands. Yang ini ya, mana tadi? Saya melihatnya ya, yang di sini itu sebenarnya lebih baper. Ya, lebih baper. Walaupun yang sini itu lebih mikirin. Selalu ketarik untuk memikirkan. Tapi yang di sini perasaannya udah waduh bergejolak ya. Dimana selalu ingin memberi kabar, pengen geraknya itu pengen cepet gitu loh. Kalau rally itu wes gaspol remblong gitu loh. Ya, digaspol. Gak usah ngerim-ngerim wes kalau perlu gitu ya. Ngepot gak apa-apa ya gitu. Oke. Nah kan saya bilang apa? The lover. Udah nafsu banget ini. Ya, nafsu banget. Menginginkan adanya satu hubungan lagi. Jelas sekali karena di sini Three of Pentacles. Ingin ada kerjasama. Maksudnya apa? Supaya ini mau bekerja sama, membuka hati pikirannya untuk ini lagi. Makanya di sini energinya berusaha untuk mendekati ya dengan, tapi ini agak kesusu juga ya. Orangnya terlalu ngebut kalau saya bilang. Terlalu ngebut. Ya. Di sini the lover. The lover ini ya ada baiknya sih ya. Tapi lebih banyak nggak baiknya. Karena cinta yang ada ya, love yang ada di sini itu bukan kasih atau ingin menyayangi tapi lebih kepada nafsu ya. Bergairah kemudian apa ya? Nyerowontong nonyol-nonyol ngeyel ya piye-piye gitu ya. Kayak gitu ya. Kalian ngerti nggak saya omongin? Oke, di sini Six of Wands ya. Di sini orang yang sebelah sini melihat sini, waduh, sekarang kamu oke ya. Kamu berubah, tambah oke. Artinya saya melihat kamu seperti di atas saya, membanggakan, banyak yang mengidolakan. Kamu berubah ya. Jadi ini tambah kesengsem, kasmaran gitu ceritanya. Three of Wands. Dan di sini sebenarnya sudah mantau sudah lama. Saya lihat. Ya, di sini ada Three of Wands. Dari jauh sudah mungkin selama ini mungkin sudah mantau lewat sosmed, medsos ya, atau mungkin dapat info atau apapun. Hidupnya ini senang-senang. Nah, dan banyak yang menyukai. Pokoknya ini tuh dipandang ini sekarang tuh wow gitu loh. Ya. Makanya ini juga kayak nggak mau kehilangan kesempatan. Makanya ngebutnya setengah mati nih ya. Dengan penuh cinta, ingin menawarkan cinta. Gitu Sementara yang ini menahan ya, buka hati enggak ya, Tapi mulai ya, sejak pertemuan itu, sekali lagi kalau kalian nggak pernah ketemu jangan. Nggak ada cerita di sini nggak ketemu. Ceritanya itu ketemuan ya. Paling nggak lihat ya. Walaupun dari jauh lihat. Itu ceritanya. Walah ini nahan, masih rem ya. Ini sudah gas ya. Hati-hati, ini gaspol ya. Ini ngerem terus ya. Lama-lama ditobrak ya. Seperti itu ceritanya. Oke, sekarang saya mau lihat sebenarnya ya sebenarnya. Sebenarnya ini mau nggak sih sama ini? Karena ini sudah ngebet banget loh ya. Ini ngebet banget. Kalau saya lihat sih sebenarnya di sini sudah Ace of Cups. Mulai membuka hatinya sih ya. Berpikiran bijak. Kenapa sih kok nggak saya terima? Karena sebenarnya diterima kan belum tentu untuk menjalin hubungan lagi, mungkin menjalin hubungan baik sebagai teman atau saudara atau apapun ya. Nggak ada salahnya kok. Permasalahannya kan di diri saya sendiri kalau ini ya. Permasalahannya di diri saya sendiri. Saya mampu atau enggak menerima seseorang ini lagi di dalam kehidupan saya atau ke orang baru ini di kehidupan saya, apakah saya mampu? Saya kuat secara mental, secara pikiran, secara hati, ya. Tapi di sini ada optimis, saya sudah merasakan. Coba saya lihat ya. Ini mau nggak sih sama ini ya? Yang penting itu. Coba saya lihat. Saya lihat. Seru ya hari ini.
Ceritanya mungkin mirip dengan yang kemarin-kemarin, ada miripnya, tapi ini saya bacanya kan lebih detail ya, lebih detail. Sebenarnya yang kiri itu mau nggak? Energinya di sini mulai baper ya teman-teman, mulai baper. Baper karpe dewe ya, baper dengan sendirinya. Oke. Oke. Di sini merasa seneng ya, seneng ketemu ada hati yang agak berbunga-bunga, mengetahui bahwa karena yang sebelah sini sudah merasa ya bahwa yang sini itu apa ya, seperti yang saya bilang tadi, bukannya saya GR ya, tapi saya melihat orang ini berharap sama saya gitu ya. Jadi gimana sih, walaupun kita nggak suka ya sama seseorang, tapi kalau tahu orang itu mengagumi kita, manusiawi nggak sih kalau kita itu terus merasa apa ya, ya senang aja ada yang mengagumi kita, ada yang menganggap kita istimewa gitu ya, ada yang suka sama kita. Berarti kita kan punya nilai lebih gitu ya. 2 nggak saya ambil. Oke, crossroad. Di sini bingung. Sebenarnya cinta, heart, teman-teman. Bentuk hati, love. Sebenarnya masih cinta, seneng, tapi bingung. Bingungnya karena apa? Karena takut ya, takut. Masih takut-takut. Karena saya melihat ini hidupnya sudah mulai seimbang di sini. Kalau hadir orang lain atau hadir ini kepada ini takutnya goyah. Yang sebelah sini juga takut dirinya itu nggak mampu mengatasi dirinya sendiri gitu loh. Ya, kalau menerima orang lain, orang ini maksudnya. Seperti itu teman-teman, sebenarnya mau. Rasanya besar kok, ya. Coba. Rasa besar, tapi rasanya besar, tapi belum tentu mau ya. Sebenarnya karena itu pertahanannya sangat kuat saya melihat, ya. Jadi dan di sini juga masih bingung. Jadi masih 50-50 lah. Karena crossroad itu jalan bercabang sama seperti yang tadi ya. Bahwa lebih banyak diterima nggak sih? Kembali yang ini, betul nggak? Betul kan? Berarti yang atas ini tadi lebih banyak yang sebelah kiri ya. Oke, saya mau lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan nggak usah dilihat. Banget sudah maunya. Perasaannya besar. Ya. Tapi saya lihat sih. Besar itu dia cinta, kasih atau apa? Atau hasrat. Kalau saya lihat di sini hasrat ya. Kalau di sini hasrat karena the lover, ya. Cinta buta yang pokoknya cinta gitu loh, ya. Bukan kasih sayang, ingin memberikan kebahagiaan, belum. Ya mungkin ada yang seperti itu. Tapi pokoknya terkoneksi dulu lah. Ya, ngebet nih. Coba saya lihat ya. Adakah kasih sayang? Atau hanya nafsu? Rasa penasaran? Melampiaskan rindu saja? Siktalah, ya ampun. Oke. Waduh, ikan. Oke. Pokoknya orang ini ya. Oke, crossroad. Gini, orang ini sudah lama menahan penderitaan untuk bisa terhubung sama ini. Karena saya lihat tadi ya, yang di sini tadi apa? Sudah mantau lama. Jadi mungkin ya, pertemuan ini sudah bukan mungkin direncanakan seperti yang saya bilang tadi, atau mungkin memang saat ada momen, kesempatan siapa tahu bisa ketemu sama ini. Karena orang ini sudah mantau yang sebelah sini. Mindik-mindik sudah. Ngintip. Ya.
Jadi, kalau memang, dipertemukan ini seperti kesempatan dia untuk membebaskan penderitaan dia. Mungkin dulu ya, ada cerita yang mungkin dia belum kalian ini unfinished business atau ada sesuatu yang belum terselesaikan atau dia itu pernah nyalain kalian, mungkin di sini dia mau minta maaf atau apa, ya. Ada di sini juga saya merasakan menebus dosa atau menebus kesalahan yang pernah dia buat sampai membuat kalian menderita. Kalian yang sebelah kiri, ya. Seperti itu. Dia ingin menghibur juga di sini. Letter. Oke. Di sini dia ingin juga klarifikasi, di sini man ya. Di sini energinya lebih ke maskulin, di mana seorang dengan energi maskulin maunya itu bertindak, maunya itu ya apa ya? Satset lah, satset. Satset itu apa? Action, action lah pokoknya. Di sini dia ingin mengklarifikasi mungkin terkait dengan kabar atau mengklarifikasi tentang sesuatu ya, di sini letter. Ada soal dokumen, mungkin foto, mungkin chatting, mungkin apapun yang ingin dia klarifikasi yang sangat mengganjal pada saat dulu ya. Dan itu mengganjal dan menjadi dia kepikiran banget selama ini. Itu yang ingin dia klarifikasi. Oke, itu sih. Jadi, apakah ini cinta? Sebenarnya ya cinta, tapi di balik cinta itu ada yang ingin ada kepentingan dia sih, kepentingan dia yang ingin dia, share sama kalian terkait dengan mungkin permasalahan kalian yang belum selesai ya, atau ada hal-hal yang mengganjal di antara kalian, ini ingin diluruskan, tapi pada prinsipnya gak usah dilihat lagi orang ini perasaannya besar sama yang ini, gitu. Ya, jelas sampai sini? Dan sampai sini adakah yang belum subscribe? Jangan lupa di-subscribe ya. Pasti banyak yang belum subscribe atau memang nggak mau subscribe. Gak apa-apa. Oke, sekarang saya mau melihat apa ya? Lihat apa? Langsung pesan semesta ya, ini sudah 42 menit loh. Ya, sebaiknya apakah diterima saling membuka diri atau apa? Sekarang dari saya dulu ya, bukan dari kartu. Kalau yang pihak sini merasa sudah kuat, sudah healing, hidupnya sudah mantap, sudah nyaman, sudah bahagia di sini. Mau menerima ini tanpa embel-embel atau tanpa pemikiran bahwa nanti begini atau begitu ya. Di sini saya kira nggak perlu terlalu khawatir dengan apa yang akan terjadi atau belum terjadi ya. Nggak usah berpikiran nanti kalau begini, nanti polanya berulang, itu kan karangan atau pemikiran manusia ya, wajar sih. Tapi sebaiknya jangan melimpahkan itu kepada orang ini, tapi kepada diri kalian sendiri yang sebelah kiri. Bahwa kalau memang sudah kuat monggo, mau jadi teman, mau jadi apapun, ini sudah siap dan sudah kuat, ya. Nggak ada masalah. Mau orang ini datang, mau orang ini pergi, mau apapun. Yang masalahnya kan hanya mengelola bagaimana perasaan karena di sini masih ada perasaan ya. Ya. Tetap kalau dari saya berarti di sini jaga kewarasan pikiran, bukan berarti saya bilang gila ya, bukan. Tapi tetap yang logis-logis saja, yang realistis saja. Kalau memang orang ini mau berbaik-baik ya, kenapa enggak? Jadi teman, jadi apapun. Nggak usah terlalu pikirannya, nanti dia naksir saya, terus saya harus jawab apa? Wis nggak usah terlalu dalam seperti itu, ya. Pokoknya kalau memang sanggup ya, memang di sini bingung ya, sanggup nggak aku ya? Dipikirkan lagi, kalau memang belum sanggup mending nggak usah ya. Toh kehidupan kalian di sini sudah nyaman, daripada rusak semua, ya. Sementara orang ini, yang ngoyo ini, kan juga belum tentu berniat buruk, ya. Mungkin mau klarifikasi, kasihlah kesempatan kalau dia mau klarifikasi sesuatu, ya. Supaya gini loh teman-teman, nggak ada salahnya membuka komunikasi supaya sama-sama lega. Untuk yang selanjutnya nggak usah dipikirin. Entah kalian mau lanjut, mau menerima, mau berhubungan baik atau tidak, itu nanti. Yang penting ini sudah berbaik hati kepada ini, memberikan kesempatan karena ini ada yang ingin diluruskan, ada yang ingin diselesaikan.
ya kan? Nggak usah terlalu jutek, gaslighting seperti yang saya bilang tadi, ya, nyolot, nggak usah. Untuk kebaikan kalian sendiri kok. Kalau memang di sini sudah sakit hati sekali ya, berarti sebenarnya masalahnya kan bukan di sini. Masalahnya kan di sini. Tidak bisa mengelola jiwanya. Kenapa berarti belum pulih ya. Kenapa energi-energi negatif seperti kemarahan, kekecewaan, sakit hati ya, kesedihan itu masih dipendam. Berarti masih bermasalah dong. Yang bermasalah bukan ini, berarti kan jiwanya sendiri. Ini yang diperbaiki. Tapi kalau memang sudah beres, it's okay. Karena dia mau ngapa-ngapain aja selama di sini sudah beres urusan healingnya, ya nggak ada masalah, ya. Dan untuk yang di sebelah sini, ya, kalau memang ingin mengklarifikasi, klarifikasikan saja, tapi jangan kalau ini sudah membuka hati, ya, membuka pikirannya, jangan disusupi dengan hal-hal yang lain ya. Contohnya the lover, ini ada hasrat nafsu, ya. Nggak usah dipakai drama-drama atau dikasih bumbu-bumbu yang seperti itu, ya. Karena akan merusak pertemanan. Merusak hubungan, ya, entah pertemanan atau apapun, merusak hubungan, ya. Kalau ini sudah berbaik hati. Kalau ini nggak mau, tolong yang sini juga kasih kesempatan untuk yang sebelah sini, untuk healing. Karena mungkin masa lalunya yang di sini belum selesai, belum pulih, lukanya belum sembuh, ya. Dan di sini nggak boleh maksa dong, karena di sini energinya saya lihat maksa ya, harus bisa memahami. Oke, itu dari saya, ya. Kita lihat dari kartu, pesan semesta untuk kalian, ya. Kedua belah pihak, ataupun para penonton yang lainnya yang mungkin nggak resonate kali ini ya. Semua pesan semesta itu baik ya, tergantung dari penilaian, persepsi, asumsi kalian. Kalau pemikirannya baik, positif, menerima hal yang positif dari pesan semesta ya, pasti bisa. Tapi kalau dari dirinya sendiri sudah negatif, mau pesan semesta, mau pesan sponsor, mau pesan apa, pesan Shopee, pesan Gojek ya sama aja ya, negatif tok. Oke, kita lihat ya. Jadi gimana ini Bunda? Saya buka hati atau enggak lo kembali lagi? Terserah dari kalian, sudah panjang lebar saya tadi ngomongnya. Karena banyak ya, setelah saya ngomong banyak ya, saya lihat di komentar banyak yang belum ngerti. Tanyanya tetap. Oke, kita lihat ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Kalau pesan untuk masing-masing sudah ya dari saya. Kalau yang ini saya nggak mau ngulang lagi yang kanan dan kiri, silakan kalian sesuaikan sendiri. Ini global ya. Nanti tambah lama, tambah panjang. Nggak selesai-selesai. Soal personal reading nanti saya bahas setelah ini ya. Tadi itu harusnya diambil pesannya. Oke, 1. Have patience. Love is patient and kind always. Cinta itu sabar dan baik hati. Selalu ya, nggak kadang-kadang. Kadang baik, kadang enggak, kadang sabar, kadang enggak. Kalau kasih, orang punya kasih itu selalu sabar, pasti, always. Baik, always. Selalu baik dan selalu sabar. Untuk yang kiri, bersabarlah ya, berbuat baiklah ya. Kalau kalian punya kasih untuk yang kanan. Yang kanan juga gitu, kalau kalian kasih sama yang ini, nggak hanya nafsu dan menuruti egonya untuk bisa cepat terhubung ya. Ya sabar dikit dong ya, jangan kesusu. Ini energinya kesusu keburu ya. Dan baik, artinya dengan cara yang baik pendekatannya. Kalau ingin terkoneksi lagi sama ini. Ini pun jangan mengembangkan negative thinking sama yang kanan dan sabar ya, sabar. Mungkin kalau memang kalian belum siap, ya kalian juga harus bersabar untuk diri kalian sendiri. Jangan gegabah dalam bersikap atau melangkah ya. Ya sudah, dibuka aja hatinya. Apa kata nanti ya jangan. Kalian sudah pernah gak karuan di sini.
Sayangin jiwa kalian. Oke, romance. Lah wong romance gini, love is the one you love with personal attention and affection. Kalau memang saling mengasihi, berikan kasih, romance, ya. Nggak usah sok-sokan, intinya seperti itu. Gini loh, ya. Nggak ada gunanya kok kalau kita itu menendam perasaan sayang kepada orang lain. Jangan dianggap, oh nanti dia jadi seenaknya, oh dia jadi GR dong, dia nanti mencepelekan saya dong. Nggak usah, yang penting kita kasih, kita sayang, penilaian orang lain terhadap kita itu sudah bukan urusan kita. Yang penting kita baik, kita penuh kasih, ya. Urusannya sama Tuhan, sama semesta, ya. Dia mau macam-macam, mau sewenang-wenang, ya itu kan kembali kepada kita. Kita bisa kita membuka diri untuk dibuat sewenang-wenang atau enggak. Apa dia tidak menghargai saya nantinya? Ya tergantung apakah kalian bisa membuat diri kalian dihargai atau enggak. Bukan karena orang lain. Itu sih, ya. Lanjut. Oke. Be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Nah, di sini disuruh jujur, nggak usah munafik apa yang dirasakan masing-masing dari kalian, ya. Relationship pattern, it takes strength to recognize the need for change. Jadi ya mungkin polanya itu mungkin bisa dirubah, ya. Konsep hubungannya atau mungkin pola apapun di dalam hubungan kalian ini bisa berubah. Mungkin ada yang berubah dan saya kira itu kalau kalian sama-sama tujuannya untuk sesuatu yang baik, insya Allah berubah menjadi hal-hal yang baik. Tergantung niatnya. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang personal reading. Personal reading di saya baca karena ini untuk semuanya yang nonton. Belum tentu untuk kalian, ya. Kalau yang khusus untuk kalian sendiri, pribadi, privat, baca langsung dengan saya. Itu personal reading. Caranya daftar dulu lewat WA ke admin saya, namanya Mbak Tia. Ya, tulisnya itu daftar tarot. Kirimkan ke Tia, nomornya ada di bawah video ini, di deskripsi video ini, ya. Gak usah, hai Mbak Tia atau apa, salam-salam apa, mau tanya-tanya Mbak Tia, gak usah, langsung daftar tarot ya. Nanti setelah itu mau daftar beneran atau enggak ada masalah, tapi ketiknya daftar tarot, ya. Nanti akan dibalas oleh Mbak Tia soal tata cara dan lain sebagainya. Dibacanya sampai detail ya, sampai paham ya. Supaya paham, jadi bisa tahu mau daftar atau enggak. Karena Mbak Tia kalau sudah di situ sudah jelas. Kalau tanya tapi yang sudah ada di situ nggak mungkin dijawab lagi. Dianggap nggak niat. Ya karena nggak baca. Nggak dibaca. Ya, syaratnya adalah kalau sudah mengirimkan datanya, mengisi data sama transfer ya. Itu akan diberikan jadwal. Ya, jadi jam kerja kita itu jam 15 sampai jam 20 ya. Di luar jam itu mungkin slow respon ya teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi. Oke, nggak ada ceritanya. Saya mau daftar sekarang bisa apa enggak? Ya daftar dulu baru diatur jadwalnya. Bisa hari ini, bisa besok atau bisa kapan-kapan. Ya tergantung. Kalau memang nggak cocok, kalau sudah daftar ya mengatur soal jadwal itu nggak ada masalah. Tapi kalau belum daftar sudah ngatur jadwal, saya rasa kok lucu gitu loh ya, wong belum daftar gitu loh, paham ya? Dan semuanya berbayar ya. Saya seperti yang saya bilang tadi transfer dulu. Durasinya itu 15 menit sama 30 menit, tidak lebih ya dan tidak kurang. Jadi silakan kalian sesuaikan kalian butuh berapa menit untuk pembacaan dengan saya. Live langsung video call seperti ini ya, kelihatan tangan saya seperti ini ya. Langsung. Bukan chatting, bukan voice note, bukan surat menyurat ya, apalagi morse, nggak pakai itu ya. Oke, paham ya? Terima kasih yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Sampai sini, siapa yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe. Dukung channel saya supaya saya tambah semangat. Karena jujur saja, akhir-akhir ini saya males sudah. Capek, ya capek. Personal reading juga
kalau yang perlu saja ya, yang butuh sekali. Kalau yang iseng-iseng aja karena kelebihan duit mending jangan ya. Karena saya juga nggak kelebihan waktu dan kelebihan energi untuk membacakan tarot secara personal ya. Jadi sama-sama lah. Kalau memang butuh, saya juga akan benar-benar meluangkan waktu untuk kalian. Oke, paham ya? Sampai sini semoga kalian bisa mendapatkan manfaat positif dari bacaan saya. Semoga juga berkah ya untuk kalian juga untuk saya yang bacakannya ya. Terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi ya. Tonton video saya besok. Oke. Bye bye. Makasih ya.